Ketika mendengar nama Kuba, yang terlintas di benak banyak orang adalah dua sosok revolusioner, Che Guevara dan Fidel Castro, para tokoh yang dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana republik kecil ini terbentuk? Bagaimana Kuba bisa merdeka dari penjajahan Spanyol yang berlangsung berabad-abad, lalu jatuh ke dalam bayang-bayang intervensi Amerika? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan mengajak kalian membuka lembaran sejarah yang kelam yang penuh gejolak, dari pemerintahan yang korup, campur tangan asing, hingga transformasi Kuba dari negara kapitalis menjadi negara sosialis. Pada akhir abad ke-19, Kuba masih berada di bawah cengkraman penjajahan Spanyol, sebuah penjajahan panjang yang dimulai sejak tahun 1492. Tapi semua itu mulai berubah. Di bulan Februari 1895, rakyat Kuba bangkit, mereka muak, mereka marah, dan pada akhirnya mereka melawan. Pemberontakan besar-besaran pun pecah, dan inilah awal dari sebuah perang berdarah yang dikenal sebagai Perang Kuba. Spanyol tidak tinggal diam, mereka menanggapi dengan tindakan brutal, penyiksaan, pembunuhan, hingga pembakaran desa-desa. Tapi dunia memperhatikan, dan satu negara yang paling vokal menunjukkan simpatinya adalah Amerika Serikat. Dukungan Amerika bukan cuma omong kosong, mereka mengirim kapal perang USS Maine ke pelabuhan Havana, Kuba, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan mereka. Namun pada malam kelam tanggal 15 Februari 1898, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Havana. Kapal perang USS Maine tenggelam membawa puluhan tentara Amerika ke dasar laut. Dan hingga hari ini, penyebab pastinya masih menjadi misteri. Apakah itu ranjau Spanyol atau sabotase dari dalam Kuba? Tak ada yang tahu pasti. Tapi media Amerika Serikat punya narasi sendiri. William R. Hearst, bos media ternama di Amerika, menyebarkan teori bahwa Spanyol adalah dalang di balik tragedi ini. Dan dengan itu, amarah publik Amerika pun memuncak. Selama 2 tahun, rakyat Kuba dengan dukungan militer dan logistik dari Amerika terus menggempur wilayah timur Kuba dan akhirnya berhasil merebutnya dari tangan penjajah. Pada 9 April 1898, Spanyol mengumumkan gencatan senjata. Mereka mengusulkan untuk memberikan otonomi terbatas bagi Kuba. Tapi Amerika tidak puas. Kongres Amerika Serikat menolak tawaran itu dan mengeluarkan resolusi. Kuba harus merdeka sepenuhnya. Amerika menuntut penarikan semua pasukan Spanyol dan memberi izin pada Presiden William McKinley untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Dan di titik inilah Spanyol merasa dilecehkan. Mereka langsung menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang berlangsung dari 21 April hingga 17 Juli 1898. Sebuah konflik singkat tapi mematikan. Amerika menang telak. Dan pada 10 Desember 1898, lewat perjanjian Paris, Spanyol harus menelan pil pahit. Mereka kehilangan Kuba, mereka menyerahkan Guam dan Puerto Rico kepada Amerika. Bahkan menyerahkan kedaulatan atas Filipina dengan harga 20 juta dolar. Dan kini Kuba mulai memasuki babak baru. Kuba lepas dari cengkraman Spanyol. Tapi apakah mereka benar-benar bebas sepenuhnya? Setelah lebih dari 3 tahun berada di bawah pemerintahan administrasi militer Amerika Serikat, Kuba akhirnya mengalami perubahan besar. Selama masa itu, rakyat Kuba mulai mendapatkan posisi yang lebih layak dalam pemerintahan. Mereka jauh lebih banyak menduduki jabatan publik dibandingkan saat masih berada di bawah kekuasaan Spanyol. Pada tahun 1900 hingga 1901, sebuah konvensi konstitusi digelar di Havana. Langkah awal bagi Kuba untuk benar-benar menjadi negara berdaulat. Namun, jalan menuju kedaulatan itu tak semulus yang dibayangkan. Pada 21 Februari 1901, Kuba mengadopsi sebuah konstitusi. Tapi ada satu syarat yang harus mereka telan bulat-bulat, amandemen Flat. Syarat ini diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kuba harus berjanji untuk tidak menanggung utang di luar kemampuan ekonominya, menjaga sistem sanitasi yang sudah dibentuk militer Amerika Serikat, menyewakan pangkalan militer kepada Amerika, dan yang paling kontroversial, mengizinkan Amerika Serikat untuk campur tangan kapanpun demi melindungi kemerdekaan dan kestabilan Kuba. Dengan ini, meskipun Kuba merdeka di atas kertas, nyatanya mereka tetap hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Mei 1902, sejarah baru pun tercipta. Tomás Estrada Palma diangkat menjadi presiden pertama Republik Kuba. Di bawah kepemimpinannya, Kuba mulai mencicipi kemakmuran materi. Palma menjalin hubungan dagang erat dengan Amerika Serikat, terutama lewat ekspor gula, berdasarkan perjanjian perdagangan timbal balik yang diminta oleh otoritas Amerika Serikat.
Kuba rutin mengekspor gula ke negeri Paman Sam. Gula pun menjadi komoditas utama yang mendominasi ekonomi Kuba sepanjang paruh pertama abad ke-20. Dan pada masa itu, Amerika Serikat bukan hanya sekedar tetangga, mereka adalah mitra dagang utama yang menggerakkan roda ekonomi Kuba. Namun pada tahun 1906, masa kepemimpinan Tomás Estrada Palma berakhir dengan penuh gejolak. Ia memilih mengundurkan diri dari jabatan presiden, bukan karena tekanan luar, tapi karena konflik dalam negeri yang terus memburuk. Semua bermula dari pemilu tahun 1905. Partai Estrada dituduh melakukan kecurangan besar-besaran. Oposisi liberal menuding ada kecurangan yang terorganisir dalam sistem pemungutan suara. Dan bukan hanya itu, tuduhan lain mulai bermunculan, dari penipuan pensiun yang semakin meluas hingga kegagalan Estrada dalam merealisasikan reformasi pemerintahan yang ia janjikan. Tekanan demi tekanan menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi sebuah pemberontakan. Revolusi Juli 1906 pun pecah. Pemberontakan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Palma mencoba menghindari pertumpahan darah. Ia meminta intervensi dari Amerika Serikat. AS pun mengirim para komisaris untuk menengahi konflik, tapi semuanya sia-sia. Mediasi gagal total, situasi tak terkendali. Maka Presiden Amerika Serikat saat itu, Theodore Roosevelt, mengambil langkah tegas. Ia mengutus Menteri Perangnya, William Howard Taft, untuk memimpin pemerintahan sementara di Kuba, sebuah upaya untuk mengembalikan ketertiban, perdamaian, dan yang paling penting, kepercayaan rakyat. Kehadiran Amerika Serikat kembali meredakan situasi. Para pemberontak akhirnya membubarkan diri. Dan pada tanggal 28 Januari 1909, pemerintahan sementara Amerika Serikat pun resmi berakhir. Setelah pasukan militer Amerika Serikat ditarik pada April 1909, Kuba kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Jose Miguel Gomez pun diangkat sebagai presiden, memimpin negara di tahun 1909 hingga 1912. Di bawah pemerintahannya, Kuba terlihat makmur, namun di balik wajah kemakmuran itu, mulai terdengar suara-suara sumbang. Tuduhan korupsi mencuat. Gomez juga dituding memberikan jabatan kepada orang-orang pro-Kuba, hal yang saat itu masih menjadi kontroversi besar. Tak hanya itu, ia dianggap berpihak pada tokoh-tokoh yang dulu mendukung pejuang Spanyol dalam perang kemerdekaan. Tekanan pun datang dari berbagai arah, dan pada saat itu Partai Liberal pun pecah. Dalam pemilu tahun 1912, kandidat Partai Konservatif Mario Garcia Menocal muncul sebagai pemenang. Ia kemudian menjabat cukup lama, dari tahun 1913 hingga 1921. Pemerintahan Garcia menyaksikan banyak kemajuan material. Kuba tumbuh secara ekonomi, tapi seperti sebelumnya, kemakmuran selalu datang dengan bayang-bayang gelap. Tuduhan korupsi kembali mencuat. Garcia bahkan dituduh melakukan nepotisme, mengangkat keluarga dan kerabatnya ke posisi-posisi terpenting. Pada tahun 1916, Garcia kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya. Namun kali ini ia menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak terpuji, penipuan, dan kekerasan digunakan untuk memastikan kemenangannya. Situasi semakin memanas dan akhirnya saudara sebangsa pun pecah. Pada Februari 1917, pemberontakan kembali mengguncang Kuba. Para pemberontak sangat berharap akan adanya intervensi dari Amerika Serikat. Tapi sayangnya, saat itu Amerika Serikat tengah disibukkan oleh krisis besar di Eropa. Tanpa bantuan dari luar, Garcia berhasil memadamkan pemberontakan dengan kekuatan militernya. Pada saat itu harga gula melonjak tinggi, membawa angin kemakmuran sesaat bagi Kuba. Tapi itu hanya sebentar. Setahun kemudian, krisis keuangan menerpa. Meskipun diberlakukan moratorium, banyak bank dan perusahaan tak mampu bertahan. Satu persatu mereka tumbang dan bangkrut. Setelah pemerintahan Mario Garcia Menocal berakhir, kekuasaan dilanjutkan oleh Alfredo Zayas y Alfonso. Saat itu, Kuba tengah dilanda krisis keuangan. Zayas memperkenalkan reformasi ekonomi pada Januari 1923. Ia mendapatkan pinjaman sebesar 50 juta dolar dari Amerika Serikat. Dan pada saat itu, perekonomian Kuba pun meningkat drastis dalam waktu singkat. Namun di balik keberhasilan itu, tuduhan korupsi mulai bermunculan. Bahkan sejumlah veteran perang melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahannya. Meskipun menghadapi tekanan besar, Zayas tetap mencalonkan diri kembali. Namun kali ini ia mendapat perlawanan dari partainya sendiri karena membuat kesepakatan dengan calon dari Partai Liberal, Jenderal Gerardo Machado y Morales. Selama masa 3 presiden ini, Jose Miguel Gomez, Mario Garcia Menocal, dan Alfredo Zayas
Amerika Serikat telah 2 kali melakukan intervensi langsung dan bahkan beberapa kali mengancam akan kembali campur tangan bila situasi di Kuba dianggap mengancam kepentingan mereka. Dan itulah gambaran nyata bagaimana Kuba, meskipun telah merdeka secara resmi, akan tetapi belum benar-benar bebas dari bayang-bayang dominasi asing. Pada 20 Mei 1925, Gerardo Machado y Morales resmi menjabat sebagai Presiden Kuba setelah memenangkan pemilu. Di masa jabatan pertamanya, ia menjanjikan reformasi menyeluruh, terutama untuk mengatasi korupsi dan pemulihan ekonomi pasca krisis. Namun kenyataannya, Machado justru berubah menjadi diktator pertama dalam sejarah Kuba. Ketika periode keduanya dimulai pada tahun 1928, ia menerapkan pemerintahan otoriter. Darurat militer diumumkan, dan Kongres memberikan wewenang untuk menangguhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak berkumpul. Di bawah kekuasaannya, praktik politik yang penuh patronase kembali mencuat. Masalah semakin memburuk ketika krisis ekonomi global di awal 1930-an menghantam Kuba. Upaya Machado untuk menstabilkan harga gula, komoditas utama negara, gagal total. Ekonomi semakin terpuruk, dan walau ia sebelumnya berjanji akan mundur, Machado bersikeras mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya, pada tahun 1933, kekuasaan Machado digulingkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Fulgencio Batista, seorang tokoh militer muda berpangkat sersan yang memperoleh kendali atas angkatan darat. Pada saat itu ia juga mulai naik daun di kancah politik Kuba. Dan pada saat itu Machado dipaksa oleh militer untuk meninggalkan negara secepat mungkin. Setelah era Machado tumbang, kekuasaan di Kuba tak lagi dipegang presiden terpilih, tapi ditentukan oleh satu nama, Fulgencio Batista. Carlos Manuel de Céspedes, putra dari pahlawan revolusi Kuba, sempat diangkat sebagai presiden sementara, namun gaya kepemimpinannya yang reformasis yang terlalu pro-Amerika membuatnya dijatuhkan hanya dalam hitungan bulan. Lalu Ramon Grau San Martin mengambil alih, tapi belum 5 bulan berkuasa, ia pun digulingkan. Kepemimpinannya diwarnai kekerasan, ketidakstabilan, dan tekanan dari militer. Junto militer di bawah komando Batista akhirnya mengangkat Kolonel Carlos Mendieta, mendapat restu dari paksi-paksi besar, bahkan diakui secara resmi oleh Amerika Serikat. Namun di balik itu semua, ada ironi yang menyakitkan. Di bawah kebijakan Good Neighbor Policy dari Presiden Roosevelt, Amandemen Platt yang selama ini mengikat Kuba dicabut. Tapi alih-alih membawa damai, justru muncul gelombang baru pemberontakan. Rakyat merasa kehilangan arah, dan para pemimpin politik mulai memanfaatkan situasi ini demi ambisi pribadi. Kekacauan, pemogokan, dan ketidakpuasan publik terus mengguncang Kuba. Dalam bayang-bayang ketidakstabilan ini, Presiden Mendieta dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Fulgencio Batista mengambil langkah drastis, menunda pemilu hingga akhir tahun 1935 dan mulai memerintah dengan tangan besi. Batista memang bukan presiden saat itu, tapi kekuasaan sejati ada di tangannya. Ia memerintah Kuba di balik layar, lewat boneka politik yang silih berganti duduk di kursi kepresidenan. Jose Barnet menjabat sebentar, lalu digantikan oleh Miguel Mariano Gomez, yang hanya bertahan dari Mei hingga Desember 1936. Gomez digulingkan karena menentang kebijakan Batista. Setelah itu, Federico Laredo Bru mengambil alih hingga tahun 1940. Tapi satu hal yang jelas, siapapun presidennya, Batista lah yang sebenarnya memegang kendali penuh atas arah negeri ini. Tahun 1940, Fulgencio Batista naik ke panggung politik secara resmi. Dari seorang kolonel, ia mencalonkan diri sebagai presiden dan berhasil mengalahkan rival lamanya, Ramon Grau San Martin. Kini tak ada lagi bayang-bayang, Batista adalah penguasa sah Kuba. Di bawah pemerintahannya, Kuba memasuki era Perang Dunia II sebagai bagian dari sekutu. Hubungan diplomatik pun dijalin dengan Uni Soviet, langkah berani yang menandai babak baru dalam politik luar negeri Kuba. Namun kekuasaan Batista tak bertahan lama. Calon yang ia dukung, Carlos Saladrigas, kalah dari Ramon Grau yang kembali maju. Batista pun memilih meninggalkan negara itu. Sayangnya, masa jabatan Grau kali ini tidak seperti yang diharapkan. Dengan semangat reformasi dan janji membersihkan rumah politik, ia justru gagal membawa perubahan nyata. Harapan rakyat kembali kandas di tengah realita korupsi dan stagnasi. Tahun 1948, Carlos Prior Soqueras naik sebagai presiden Kuba dengan segudang rencana ambisius. Tapi mimpi reformasi itu segera tenggelam dalam lumpur korupsi dan krisis ekonomi yang melanda negerinya. Fulgencio Batista yang mencium kekalahan dalam pemilu 1952 memilih jalur berbeda. Tanpa setetes darah pun tumpah, ia merebut kekuasaan lewat kudeta, Kongres ditutup, dan pemilu tahun 1954 hanya jadi formalitas. Batista menang tanpa lawan.
Ia menghidupkan kembali konstitusi 1940 dan berusaha mengembalikan stabilitas. Tapi bayang-bayang krisis belum pergi. Undang-Undang Gula 1956 dari Amerika Serikat menghantam ekspor utama Kuba dan membuat para pemilik tanah besar kehilangan kepercayaan. Dari reruntuhan harapan itu lahirlah perlawanan di antara bara-bara kecil yang menyala. Satu nyala api mulai membesar. Gerakan 26 Juli dipimpin oleh sosok muda bernama Fidel Castro. Gerakan ini bersumpah untuk menjatuhkan Batista. Batista mungkin berhasil merebut kekuasaan tanpa darah, tapi ia tak bisa menghentikan gelombang perlawanan yang mulai tumbuh di bawah tanah. Dari kampus, desa-desa, hingga pegunungan Sierra Maestra, suara perubahan makin lantang. Siapa sebenarnya Fidel Castro? Apa yang mendorongnya melawan rezim yang tampak tak tergoyahkan? Dan bagaimana seorang dokter muda bernama Che Guevara terlibat dalam perjuangan berdarah ini? Semua jawabannya akan kita kupas tuntas dalam konten berikutnya saat kita menyelami lebih dalam awal mula revolusi Kuba dan bangkitnya tokoh-tokoh revolusioner yang mengubah sejarah Kuba. Oke, saya Husni Tamrin. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dalam narasi video ini, silahkan juga dikoreksi. Oke, sampai jumpa.